Pak, saya hadir, Pak. Siapa? Absen 34, Raka Aditya. Oke. Raka, Raka. Ya. Oke. Eh, sesuai dengan yang ada di modul ya. Jadi nanti kita akan praktekkan yang ada di modul. Nanti kalau misalkan memang ada kesulitan atau lupa skrip bisa dilihat di modul yang babnya eh, CRUD yang judulnya adalah select atau select join. Tapi di sini kalau di modul itu diterangkan hanya select join ya, tapi nanti di sini kita akan terangkan semuanya. Eh, sudah bisa kelihatan ya yang di share screen-nya. Halo? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, good. Nah, Udah. sekarang yang pertama kita lakukan adalah kita buka Sublime dulu atau aplikasi yang lain, monggo. Bisa VS Code, bisa apa saja, bisa Notepad, monggo. Kita buka Laravel. Oke, untuk membuat select ya, untuk membuat tampilan select, maka yang perlu kita siapkan adalah model ya, yang pastinya adalah model. Nah, model bisa kelas, bisa siswa model, bisa apa saja. Misalkan kamu mau menampilkan model siswa, monggo ya. Kelas monggo, atau kita gabungkan monggo ya, terserah. Nah, kita sudah punya model siswa ya, kita juga sudah punya model kelas. Oke. Nah, sekarang kita akan menampilkan select, kita butuh controller. Nah, jadi kita akan membuat controller. Kita cek dulu controllernya ya. Misalkan kita mau menampilkan data siswa, maka kita buka controller siswa controller ya. Nah, di sini. Oke, nah caranya adalah seperti ini ya. Kita akan buat function dulu. Nah, ini. Jadi nanti silakan dipraktekkan ya, sambil dipraktekkan. Jadi kalau misalkan kecepatan atau apa bisa ditanyakan atau bisa bilang. Sudah siap kan ya laptopnya semuanya? Halo? Udah, Pak. Oke ya. Jadi silakan buka aja siswa controller ya, yang sudah kamu praktekkan kemarin. Kan sudah punya semuanya kan? Halo? Halo? Sudah punya siswa controller? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Nah, atau pakai tugas kamu juga nggak apa-apa ya. Yang intinya adalah Laravelnya bisa jalan, tidak error. Nah, di sini kita buat function di controller. Di sini kita namai, misalkan kita mau menampilkan siswa, maka boleh namanya bebas ya, misalkan get siswa. Di sini parameternya kita hapus. Nah, lalu, nah di sini kita bisa langsung mengeget data. Nah, misalkan kita taruh di variabel get siswa sama dengan, nah di sini berhubung kita butuh model, maka kita akan panggil siswa model. Ya, seperti inilah. Nah, siswa model ini adalah sebagai tabelnya. Baru di sini bisa langsung get. Nah, seperti ini. Nah, sesuai dengan yang ada di modul ya.
Nah, seperti ini. Nah, misalkan kamu nggak pakai join, intinya kamu mau menampilkan data siswa saja, maka ya sudah, joinnya dihapus sampai panah, lalu get. Nah, berarti kalau get ini fungsinya adalah untuk menampilkan semua data, ya. Jadi get ini menampilkan semua data, artinya adalah datanya bisa lebih dari satu. Silakan datanya 4, ya maka nanti akan tampil semua. Ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langsung kita jadikan JSON, ya. Sama seperti yang di atas, respon JSON. Nah, di sini boleh langsung kamu tulis get bla bla bla, atau masih kamu taruh di array juga nggak apa-apa. Nah, jadi kalau array itu seperti ini. Data misalkan panah $get siswa. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kita kita taruh di array dulu, maka seperti ini ya. Kita kasih kurung buka tutup siku. Nah, namanya adalah data. Jadi data ini adalah nanti menyimpan data yang ada di get siswa. Nah, gampang kan? Gampang sekali ya. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah selesai, maka akan kita coba. Silakan diketik dulu ya. Ditiru silakan ya, agar kalian bisa langsung live. Nah, caranya coba. Ini belum bisa dicoba ya, karena kita kurang routesnya atau api.php-nya. Oke, seperti ini. Ada kesulitan nggak di sana? Mungkin nggak tahu apa-apa. Apa maksudnya ke skrip iki? Nah, monggo bisa bilang, bisa angkat tangan. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung membuat api.php ya. Jadi modelnya sudah ada, yaitu siswa model. Kontrol sudah ada, yaitu seperti ini. Jadi ini intinya adalah kita hanya menampilkan data siswa ya, satu tabel saja. Lalu, nah berikutnya adalah kita akan membuat atau mensisipkan script route ya, endpoint. Nah, di sini route. Nah, di sini kita pilih get karena tujuannya adalah menampilkan data. Lalu di sini kita namai get siswa. Namanya bebas ya, terserah. Nah, lalu di sini kita akan panggil siswa controller add get siswa. Nah, maksudnya seperti ini adalah controllernya. Kita panggil nama file controllernya, lalu di sini adalah nama functionnya. Nah, seperti itu. Silakan bisa ditulis, bisa diketik ya, dipraktekkan langsung aja. Nanti ini kalian sangat perlu sekali untuk belajar backend kayak gini, karena nanti untuk persiapan prakerin nanti ya. Karena kalau misalkan kamu RPL nggak bisa backend, maka luar biasa ya, luar biasa parah ya. Nanti kamu akan tersingkirkan sama yang lain. Jadi kalian harus bisa. Oke, kalau sudah, kita akan coba, kita akan kunjungi get siswa. Nah, jangan lupa ya, localhostnya dinyalain, SIM-nya dinyalain ya. Kalau punya saya ini sudah pasti nyala ya, walaupun tidak pernah saya hidupkan dan matikan, sudah otomatis nyala karena emang sudah saya default nyala
Oke, kita coba buka Postman. Apps. Silakan buka Postman. Ya, silakan diuji ya. Kan pasti bisa kan cara ngujinya. Silakan diuji ya. Get siswa. Oke. Oke, kita buka belajar Laravel 1 public API get siswa. Mudah-mudahan tidak error ya. Kalau error ya sudahlah, kita bisa cek. Nah, alhamdulillah ada error ya. Nah, keterangannya seperti ini ya. Jadi ini saya zoom aja. Nah, sini kita pakai get ya, kita pakai get, lalu kita kunjungi URL-nya yang ada di endpoint tadi, localhost bla 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 public API get siswa. Nah, ini ya get siswa yang ada di endpoint. Yang tadi kita taruh di array namanya data, maka di sini akan muncul data ya. Kalau misalkan kita tempel langsung ya, maka nanti tidak akan ada namanya data, tapi langsung siku ya. Nah, kurung buka siku langsung. Nah, seperti ini. Nah, perbedaannya adalah kurung-kurung ini kalau siku ini nanti memiliki indeks 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya. Jadi, kalau dikasih kurung siku, maka nanti pemanggilannya di front end itu maka ini adalah 0. Ya, ini indeks 0. Ini indeks 1. Ini indeks 2. Nah, itu kalau siku ya. Kalau misalkan bukan siku, kurung kurawal, maka ini tidak ada indeksnya. Indeksnya adalah langsung ini. Nah, indeksnya adalah nama indeksnya langsung yang ada di sini. ID, nama siswa ini namanya indeksnya ya. Tanggal lahir, gender, alamat, hobi, ID, bla bla bla. Ini namanya indeksnya ya. Kalau siku, saya ulangi, kalau siku itu maka nanti memiliki indeks 0, 1, 2, 3 dan angka. Intinya adalah angka. Nah, jadi ngitungnya adalah ini 0, ini 1, ini 2 dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kamu harus benar-benar paham array ya. Kalau di sini kalau kamu belajar RESTful API, kamu harus bisa array ya. Array 1 dimensi, 2 dimensi dan sebagainya. Harus bisa. Oke. Itu keterangannya untuk array ya. Nah, alhamdulillah sudah bisa ya, datanya lebih dari 1. Nah, sekarang kita akan cek sekarang. Siswa, get siswa. Di sini kan saya kasih get. Nah, kalau misalkan saya mau menampilkan hanya satu data saja, walaupun aslinya datanya semua, tapi saya mau menampilkan hanya data yang pertama saja. Ini. Nah, data yang pertama saja. Ya. Maka kita tidak perlu menggunakan get. Kalau get itu menampilkan semua data ya, semua data. Tapi kalau kita hanya menampilkan hanya satu data ya, satu data yang data pertama, maka kita bisa menggunakan first. Nah, ini ya. Jadi first itu artinya kita menampilkan yang tidak menggunakan indeks 0, 1, 2, 3. Jadi artinya nanti kalau kita pakai first, maka kurung kurawal ini, kurung siku ini akan hilang. Ya, jadi kurung siku itu nanti akan hilang. Ini ya. Jadi kurung siku nanti ini akan hilang. Itu kalau pakai first. Jadi artinya kalau pakai first itu nanti yang akan ditampilkan adalah hanya satu data. Ya. Saya ulangi lagi, kalau kurung kurawal, kalau kurung siku ini adalah menampilkan data lebih dari satu.
Ya, kalau tidak ada kurung siku maka artinya kita menampilkan hanya satu data. Itu bedanya ya. Oke, kita akan coba langsung aja send. Nah, ya, hilang kurung sikunya ya. Dan di sini akan tampil hanya satu data. Ya, yaitu ya perbedaannya ya. Jadi kalau siku maka itu datanya lebih dari satu data. Kalau tidak ada siku maka datanya hanya cuma satu data. Itu ya perbedaannya. Get itu adalah siku, kalau first bukan siku. Itu. Oke. Bisa dicoba ya, silakan. Ayo, kalian harus bisa ya. Jangan sampai tidak bisa. Dan nanti ini juga ada tugasnya ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa praktek. Kalau misalkan ada kesulitan bisa langsung tanya ya, santai saja. Oke, kalau misalkan ini saya ganti get dulu ya. Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan yang menggunakan apa ya, yang menggunakan where gimana? Nah, jadi sama dengan yang ini ya. Penggunaan where itu sama dengan yang ya, ini destroy, update ya, sama seperti ini ya. Jadi artinya nanti kita akan mengasih where. Misalkan di sini kita akan saya tampilkan dulu. Misalkan saya mau menampilkan sugeng. Jadi sugeng ini ID-nya 2. Nah, di sini saya kasih ID. Nah, di sini saya kasih 1. Oh, sorry 2. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi where ID 2. Nah, 2 ini bisa kalau yang kayak gini kan namanya statik ya. Kalau mau dinamis ya, maka di sini kamu bisa menggunakan seperti mengasih parameter ini ya. Nah, ini namanya dinamik. Jadi bisa berubah-ubah berdasarkan yang dipilih di URL nanti. Seperti ini akan kita coba hasilnya gimana. Nah, datanya cuma satu, yaitu ID-nya ID 2. Tetap ini adalah kurung siku ya. Ini kurung siku, kenapa kok bisa kok datanya cuma satu tapi kok pakai kurung siku? Nah, masih ingat get itu adalah kurung siku ya. Kalau first tidak ada kurung siku yang mana menampilkan hanya satu data. Tuh. Oke, itu namanya where. Nah, where ini bisa kamu gunakan seperti ini ya. Misalkan kamu butuh, kalau misalkan kita pakai sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Nah, kamu bisa menggunakan, kamu taruh di sini ya. Yes. Kayak gini. Hasilnya gimana, error apa enggak? Kalau error ya sudah ya. Oh, enggak, tetap ya. Jadi artinya kalau misalkan kamu pakai sama dengan ataupun ini hilang, ini artinya jadi kalau misalkan ini hilang itu sama aja dengan sama dengan ya. Nah, tapi kalau misalkan kamu kepingin lebih besar lebih kecil, tinggal diganti. Nah, misalkan kamu mau mensortir tanggal, nah maka kan biasanya misalkan kamu mau menampilkan, oh saya ingin menampilkan data untuk sebelum tanggal 9 September. Nah, maka nanti yang akan tampil adalah ya udah di bawahnya tanggal 9 September. Nah, maka kamu harus pakai yang kurung
lebih kecil daripada. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti tanggal, ini tanggal yang ditentukan. Ini tanggal dari database. Seperti itu namanya cara pakai where ya. Cara pakai where. Oke. Jadi boleh kamu coba ya. Itu keterangannya. Berikutnya apa lagi ya? Sekarang join ya. Ini kan sudah aware ya. Nanti yang lain silakan kamu pelajari sendiri. Kalau ini ada pertanyaan nggak ini kira-kira? Nanti bingung. Halo? Masih ada suara? Aman, Pak. Aman ya. Mudah kok ya. Sama dengan yang update destroy itu kalau aware. Nah, sekarang kita akan praktek join. Nah, kita cek dulu database-nya. Karena join itu kita menampilkan, kita menggabungkan antara lebih dari satu tabel yang ada foreign key-nya. Nah, kita cek dulu database-nya. PHP my admin host localhost PHP my admin. Kita pakai database belajar Laravel. Nah, yang ada hubungannya kan siswa dengan kelas. Kita cek dulu. Yang penting ada foreign key-nya. Nah, foreign key-nya adalah ID kelas ini ya. Nah, ID kelas ini menjurus ke kelas, yaitu ini. Nah, ini ya, kelas ya. Oke. Jadi di sini ada nama kelas, kelompok, deskripsi. Di sini ada nama siswa, tanggal lahir, gender, alamat, hobi, ID kelas. Nah, artinya nanti gimana caranya supaya kita bisa menampilkan nama siswa, tanggal lahir, gender, alamat, hobi, lalu nama kelas, deskripsi, kelompok, dan sebagainya. Nah, jadi artinya nanti semua kolom-kolom yang ada di kelas sama siswa itu kita jadikan satu tabel. Nah, caranya adalah sama seperti di modul ya. Nah, sekarang kita akan copy ya biar tidak merusak yang atas. Nah, di sini kita ganti misalkan siswa kelas. Nah, maka di sini yang kita ganti join ya, sama seperti di modul ya. Ini join. Ini adalah tabel yang mau dijoinkan. Ini adalah ID yang ada di kelas. Ini adalah ID yang ada di siswa. Jadi artinya nanti kita akan atukkan, kita akan kita akan bandingkan, kita akan jajarkan ID atau foreign key dengan primary key-nya. Jadi kalau yang ini nama tabelnya kelas, ini adalah primary key-nya dari kelas. Kalau ini adalah foreign key-nya ID kelas di siswa. Jadi data yang sama itu nanti kita sandingkan. Di sini misalkan kelas TTID. Kenapa kok di sini saya kasih kelas? Ya karena di tabel siswa dan di tabel kelas itu ada namanya ID juga. Jadi nanti ambigus nanti kalau hanya kita ketik ID saja. Jadi kita tulis nama kelas lalu ID. Jadi ID yang ada di tabel kelas. Lalu di sini siswa titik ID kelas. Nah, ini adalah foreign key-nya ID kelas yang ada di siswa. Kalau ini adalah ID kelasnya yang ada di kelas. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan ya. Nanti silakan bisa dipraktekkan. Kita coba dulu ya. Silakan kamu praktekkan. Oh, endpoint-nya belum ya. Endpoint. Silakan diketik dulu ya ini. Oke.
Nah, di sini kita butuh apa ya, endpoint ya, kita butuh endpoint, maka kita harus mengatur api.php-nya. Ini api.php, kita copy aja dari atas, misalkan ini kelas. Kita panggil get kelas, get siswa kelas yang ada sama dengan ini ya. Oke, itu. Nah, ya, ini kita coba ya sebentar ya. Nah, jadi datanya semua akan tampil ya. Sekarang kita cek ya di sini. Nah, di sini ada ID, ada nama siswa, ada tanggal lahir, hobi, ID kelas, nama kelas, kelompok, deskripsi ya. Jadi tampil semua ya. Nah, jadi artinya adalah semua kolom ini akan menjadi satu, logikanya adalah satu tabel lah ya. Nah, kayak gitu. Oke, coba silakan dicoba ya. Seperti ini. Aku ada yang salah tapi poinnya Nanti tunggu di sini ya. oke. Oke. Seperti itu ya. Ini skripnya. Kalau misalkan kamu mau ngasih where di sini, ya monggo di sini ya. Dikasih where ya. Bisa. Where. Oke, mungkin gitu ya. Itu tentang select dan join bisa kamu pelajari. Jadi kalau misalkan di sini tabelnya lebih dari 3, lebih dari 2, maka joinnya banyak ya. Di sini kita kasih join lagi ya. Jadi nanti seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau menjoinkan lebih dari 2 tabel atau lebih intinya ya, maka seperti ini. Jadi join tabelnya apa, ini join tabelnya apa, ini primary key-nya, ini foreign key-nya. Kayak gitu ya. Sama. Silakan bisa kamu pelajari di dokumentasinya Laravel. Jadi di sana itu lengkap sekali ya. Silakan. Jadi kalau misalkan di sini masih kurang, bisa kamu pelajari di dokumentasinya Laravel. Nah, saya juga belajarnya juga di situ ya. Jadi santai aja, kita sama-sama belajar. Oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan nggak kira-kira, Rek? Jadi ini saya rekam ya, jadi nanti bisa kamu pelajari lagi. Tugasnya nanti saya kasih ya. Jadi nanti bisa kamu pelajari dari video ini. Saya stop dulu ya.